Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini Mimin akan cek ombak dulu mengenai cerita Infinite Gacha Pick Me Up. Alasannya sederhana, selain banyak yang request yang bawain cerita ini di awal udah nggak aktif lagi channelnya. Jadi Mimin coba bawain dari awal. Dan jika view video ini melebihi 5K, maka Mimin akan lanjutkan. Jika tidak, maka Mimin bawain cerita yang fresh atau komik yang baru. Baik teman-teman, untuk sinopsis teman-teman bisa baca di deskripsi ya. Semoga terhibur dengan pembawaan Mimin walaupun ada sebagian dari teman-teman yang udah baca atau dengar ceritanya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah tempat misterius yang mempertemukan beberapa orang yang tidak saling mengenal satu sama lain serta nampak kebingungan. Dan mereka pun mulai memperkenalkan dirinya masing-masing. Pertama adalah Mormon Carl, dan dia adalah seorang mercenari. Carl pun bertanya kepada mereka apakah mereka tahu di manakah ini. Kedua, seorang pria tua yang bernama Laile. Dia seorang penjaga toko kayu di Edora. Laile pun juga bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini dan dirinya tidak bisa mengingat apapun. Ketiga, seorang pemuda biasa yang bernama Grit. Dia bekerja di toko antik di Halsea. Grit juga bingung mengapa dirinya tidak ingat bisa ada di sini. Keempat, seorang perempuan yang bernama Jenna. Dia tinggal di hutan terpencil dan Jenna juga tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan terakhir, seorang pemuda yang bernama Han Silat. Dia adalah seorang petani. Han juga mengatakan hal yang demikian. Dirinya juga tidak tahu apa-apa. Dengan semua orang yang ada di sini, mereka benar-benar tidak mengetahui mengapa mereka ada di sini. Tempat apakah ini dan apakah ini mimpi atau dunia nyata? Dan Han mengatakan bahwa seharusnya sekarang adalah puncak musim panen. Lalu orang lain pun bertanya apakah mereka terbawa kemari karena magician. Mungkinkah mereka sedang bereksperimen? Carl yang mendengar hal ini meminta orang tersebut untuk tidak mengatakan hal bodoh seperti itu. Laile pun menyebut bahwa ada satu hal yang pasti. Mereka semua berasal dari Taoner. Mereka mungkin bisa mendapatkan petunjuk penting kalau mereka bicara satu sama lain. Lalu di saat yang sama, seorang peri pun muncul dan bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Master akan membuka Space Time Rift. Jadi peri itu meminta mereka bersiap untuk bertarung. Kemunculan peri ini pun mengejutkan orang-orang. Seseorang pun bertanya siapakah peri ini. Peri ini pun menyebut bahwa dirinya adalah Giselle, peri yang mengelola tempat ini. Giselle pun meminta orang-orang untuk berbaris jika tidak ingin terluka. Carl pun seketika mendekat dan bertanya apakah Giselle yang membawa semua orang kemari. Giselle pun balik bertanya mengapa mereka semua ingin tahu. Carl pun nampak tidak sabar hingga emosinya naik dan menyebut Giselle berani berpura-pura bodoh setelah menculik orang. Dirinya akan membuat Giselle membeberkan semuanya. Giselle pun hanya membuang napasnya dan mengatakan kepada Carl untuk menghentikan ini sekarang jika Carl tidak ingin mati. Namun Carl tidak menghiraukan peringatan Giselle dan telah menarik pedangnya, serta menyebut Giselle cukup sombong untuk makhluk yang berukuran kecil. Giselle pun seketika tersenyum dan mengatakan kepada Carl mengapa Carl bersikap seperti ini. Sedangkan Carl pun memasuki mode bertarung dan menekankan bahwa pertama dirinya akan mengajari Giselle tentang sopan santun. Namun tanpa Carl sadari, tiba-tiba kepalanya melayang. Dan di saat yang bersama, notifikasi menyebut bahwa Mormon Carl telah kembali ke dekapan sang dewi. Semangat bertarungnya akan abadi dikenang selamanya.
dan penyebab kematiannya adalah bunuh diri karena stres. Hal ini pun mengagetkan orang-orang yang berada di sekitar tempat ini. Dan Giselle sendiri sudah memperingatkan Carl untuk berhenti sebelum terlambat. Semuanya takkan jadi seperti ini kalau Carl mendengarkan dirinya. Giselle pun menegaskan semua yang mencoba menyerang dirinya akan berakhir menjadi mayat. Itu namanya adalah pertahanan diri. Dan seketika hal ini memicu kepanikan orang-orang. Mereka pun bertanya-tanya mengapa Carl tiba-tiba mati, dan apa yang sudah dilakukan Giselle serta apa yang ingin Giselle inginkan dari mereka. Giselle pun seketika meminta semua orang untuk mendengarkan perintahnya. Bertarunglah dengan baik dan raih kemenangan. Cuman itu yang dirinya inginkan. Lalu tiba-tiba sebuah notifikasi muncul mengenai pembentukan party dan mengambil orang secara acak untuk bergabung. Dan seketika daftar orang dalam tim 1 pun terbentuk. Giselle pun tersenyum melihat hal ini karena monster akhirnya memulainya. Dan Giselle pun meminta semua orang untuk bersiap dan seketika membuka space time warp. Dan perlahan pintu gerbang pun mulai terbuka. Giselle pun seketika memanggil anggota tim 1 yang terdiri dari Leyle, Lanto, Marlin, Kelchut, dan Jackson, dan meminta mereka melihat gerbang tersebut, serta menyuruh mereka untuk masuk jika tidak ingin berakhir seperti Carl. Namun di saat itu, Han pun meminta Giselle untuk menunggu. Giselle yang kesal pun bertanya mau apa lagi sekarang. Han pun menyebut bahwa dirinya juga yakin kalau Giselle ingin mendaki tower. Han meminta Giselle untuk memberitahu masternya untuk menurunkan senjata. Mereka masih bintang 1 tanpa senjata. Apakah Giselle ingin mengirim mereka untuk bunuh diri? Jenna yang mendengar hal ini pun bingung tentang apa yang dibicarakan oleh Han mengenai tower ini. Han pun mengatakan bahwa hero berharga bintang 2 baru saja mati. Tak bisakah Giselle setidaknya mengabulkan hal itu? Giselle pun memandang ke arah Carl dan memperhatikan statusnya. Giselle pun menyadari bahwa yang dikatakan Han itu benar. Dengan cepat Giselle menghubungi Master dan menyebut bahwa para hero tidak memiliki peralatan dan memohon agar kiranya memunculkan senjata untuk pertarungan yang lebih mengasyikkan. Dan seketika Master mengizinkan hal tersebut dan menyediakannya di gudang senjata dari Iron Sword, Crude Bow, dan Morning Star. Lalu Leyle pun bertanya kepada Han apa yang Han ketahui tentang tempat ini. Han pun menyebut bahwa dirinya juga tidak tahu banyak karena dirinya belum lama di sini. Mendengar hal ini, Jenna pun semakin bingung dengan maksud belum lama di sini. Han pun mengatakan bahwa yang dirinya tahu adalah seseorang bisa mati kalau mereka terlalu lambat, dan menyarankan kepada mereka semua untuk mulai mengambil senjata dari sini. Sebentar lagi akan dimulai. Mereka pun kembali bertanya apa maksud Han sesuatu akan dimulai. Han pun hanya mengatakan kata pertarungan dan pergi menuju gudang senjata. Mereka dari tim 1 pun mengatakan bahwa mereka tak tahu apa-apa soal bertarung. Bahkan saat bocah pun mereka tidak pernah berkelahi. Namun mereka tidak ingin memikirkan hal ini dan fokus mengambil senjata mereka masing-masing. Dan perlahan berjalan menuju gerbang. Dan di saat itu Leyle pun bertanya mengapa tubuh Carl menghilang. Apakah karena pengaruh sihir? Giselle pun memintanya untuk diam dan meminta mereka untuk segera masuk ke dalam gerbang tersebut. Leyle yang tidak tahu apa-apa pun mencoba memasukkan tangannya lebih dulu ke dalam gerbang dan kaget dengan sensasinya serta bertanya-tanya apakah ini. Giselle pun agak kesal melihatnya dan meminta mereka untuk tidak perlu takut dan masuk saja ke dalamnya. Di sisi lain, Jenna yang memperhatikan Han pun bertanya-tanya. Han sedang memeriksa shield di tengah-tengah kekacauan ini. Haruskah dirinya merebut shield itu? Jenna pun seketika memberanikan diri dan bertanya kepada Han, apakah Han tahu apa yang akan terjadi? Mengapa mereka membutuhkan senjata? Di mana mereka dan siapa peri itu? Han pun menyebut Jenna terlalu banyak bertanya. Jenna hanya harus pergi ke medan perang dan membunuh semua musuh. Selebihnya Han meminta Jenna untuk mencari tahu sendiri. Dan tak berselang lama, notifikasi pun muncul dan mengatakan bahwa Marilyn telah kembali ke dekapan sang dewi. Han pun menyebut ini situasi yang buruk.
Sedangkan Jenna pun masih bingung memproses kejadian ini. Dan tak berselang lama, kejadian Marilyn juga diikuti oleh Lanto, Calcut, dan Jackson. Han pun bertanya-tanya apakah karena mereka bintang 1. Jenna pun kembali bertanya apakah terjadi sesuatu. Namun Han meminta Jenna untuk diam dan notifikasi terakhir Lyle juga menyusul rekan satu timnya. Dengan ini tim 1 telah disapu bersih. Giselle pun sangat kesal dengan hal ini dan menyebut tim 1 tidak berguna karena disapu bersih di lantai pertama. Kemudian pembentukan tim pun kembali terjadi di mana Han, Jenna, Dazil, Grit, dan Gale menjadi satu tim. Dan Giselle pun meminta mereka untuk segera masuk. Han pun mengajak mereka untuk segera masuk karena sekarang adalah giliran tim mereka. Sedangkan Jenna masih bertanya-tanya mengapa orang-orang yang pergi sebelumnya belum kembali. Lalu tiba-tiba Gale pun mendekati Giselle dan berkata bahwa dirinya tak bisa berjalan lagi karena penyakit artritisnya. Gale pun memohon agar dirinya tidak diikut sertakan. Namun Jenna menyebut bahwa barusan Gale berjalan dan baik-baik saja. Namun Gale mengatakan bahwa sekarang tiba-tiba sakit. Giselle pun menyebut Gale bodoh. Jenna yang melihat Han terus berjalan seketika menarik Gale untuk masuk karena mereka harus mencobanya dan selamat bersama-sama. Gale pun berusaha untuk menghindari ini, namun Giselle meminta Gale untuk diam dan pergi masuk. Dazil pun bertanya apa yang Giselle harapkan dari mereka. Grit juga mengatakan hal yang demikian. Dirinya bahkan belum pernah pegang tombak sebelumnya. Dan seketika mereka pun melewati gerbang tersebut. Setelah melewati gerbang, mereka bertemu dengan gerbang yang lainnya. Mereka pun bertanya-tanya tempat apakah ini? Apakah ini semacam kuil? Lalu mereka pun memperhatikan sebuah tulisan yang ada di dinding. Dan itu adalah misi mereka, di mana mereka diminta untuk mengumpulkan berbagai material langka dari dungeon utama. Lantai mereka saat ini adalah lantai pertama, dan gerbang akan segera terbuka. Han pun meminta semua orang untuk tidak lengah, karena ini sudah dimulai, dan seketika mereka pun berpindah tempat. Dan kini mereka tiba di sebuah padang rumput yang luas. Dazil pun bertanya tempat apakah ini, dan di saat yang sama sekelompok goblin terlihat dari kejauhan. Dan misi pertama mereka adalah penaklukan, membunuh semua musuh. Han pun mengatakan bahwa mereka berada di medan pertempuran. Dirinya sudah melihatnya sebelumnya. Seseorang akan mati jika tidak bertarung. Maka Han meminta mereka untuk fokus. Namun nyatanya mereka malah berbalik pergi hendak kabur dan melepaskan senjata mereka. Jenna yang melihat Gale kabur pun bertanya bukankah Gale tadi menderita sakit artritis. Namun Gale bilang dirinya tiba-tiba sembuh. Dan karena perasaan takutnya muncul, semua status mereka berkurang sebanyak 30%. Namun saat mereka terus berlari, nyatanya ada sebuah dinding yang menghalangi jalan mereka. Mereka pun bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa keluar dari sini, dan memohon agar bisa keluar dari sini. Dan Gale kembali membuat alasan bahwa dirinya ingin berak. Gale pun terus memukul dinding itu dan meminta seseorang untuk menghilangkannya. Han yang melihat hal ini menyebut bahwa mereka benar-benar tidak berguna. Jenna pun saat itu bertanya kepada Han apakah mereka bisa keluar kalau mengalahkan semua goblin ini. Han pun tidak menjawab hal ini dan bertanya apakah Jenna tahu cara memakai busur panah. Jenna pun menyebut bahwa ayahnya adalah seorang pemburu. Han pun mengatakan bahwa dirinya akan bertarung jarak dekat dengan mereka, sedangkan Jenna tembak dari belakang. Jenna pun mengerti. Lalu Jenna pun menanyakan soal mereka bertiga. Han pun meminta Jenna untuk tidak memikirkan mereka. Mereka adalah sampah yang tak berguna. Dan tak berselang lama, para goblin pun maju. Menurut Han, sebenarnya dirinya juga tak pernah mengayunkan senjata sebelumnya, atau shield sekalipun. Nama dirinya adalah Han Silat, namun aslinya adalah Han Seojin. Han merasa bahwa dirinya berakhir terhisap ke dalam game RNG yang payah. Pick Me Up adalah sebuah game mobile yang dipublikasikan oleh studio game Mobius Corporation. Tujuan dari game ini adalah untuk raid ke tower berlevel 100, membantu hero dengan memproduksi material dan membangun base camp. Seseorang harus menyelesaikan tower menggunakan taktik serta strategi. Baru saja kemarin dirinya hidup dengan normal. Dan di saat itu Han memainkan game ini, dan game ini memunculkan sebuah event. Peringkat hero dimulai dari bintang 1 sampai bintang 7, dan dirinya benar-benar orang yang sial. Bahkan setelah menghabiskan ribuan full gratisan,
Dirinya belum pernah mendapatkan hero bintang 5 ke atas. Peluang drop box of Fate reversal di dungeon sangat kecil. Padahal itu sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat hero bintang 7. Tak ada alasan bagi Han untuk tidak ikut serta. Pick Me Up berbeda dari game lainnya yang memiliki pelatihan karakter dan memiliki peraturan yang hardcore. Tak peduli seberapa banyak kepedulian atau cinta yang seseorang kerahkan pada karakternya. Ketika mereka mati, maka mereka tidak dapat kembali lagi. Yang berarti tak peduli mau mereka bintang 1 atau bintang 6. Itu akan berakhir apabila mereka mati. Memantau dungeon menggunakan tim yang siap dibuang itu adalah sebuah keharusan. Lalu, sebuah advent dungeon akan terbuka, dan tanda peringatan di dalam game pun muncul. Dan seketika semua orang di tim 38 merasakan ketakutan, hingga membuat status semua hero berkurang 30%. Han yang menyaksikan ini bertanya-tanya mengenai apa yang mereka takutkan. Lalu seorang hero bintang 6 yang bernama Diora menyarankan untuk menyerah. Han pun tidak terlalu peduli dengan hal ini, dirinya hanya ingin melihat pola bosnya. Dan kembali Diora merasa panik, dan di saat itu Han pun memperhatikan seseorang yang memiliki level 999. Han pun bertanya-tanya apa itu, apakah itu bug. Han pun menyebut bahwa itu pasti kesalahan sistem. Mereka dibantai bahkan sebelum mereka bisa melihat polanya. Dirinya tidak mendapatkan apa-apa. Namun sosok di dalam game pun kini menatap Han dan mengatakan bahwa sosok ini menemukannya. Han yang merasa ditatap merasakan sesuatu dan bertanya-tanya apakah ini? Apakah ini salah satu polanya? Game seharusnya sudah selesai. Namun di saat itu Han mengalami fenomena aneh. Tiba-tiba Han tidak bisa melihat apa-apa dan sebuah notif pun muncul dan meminta Han untuk membuat akun baru. Han pun masih bingung waktu itu memproses apa yang telah terjadi kepada dirinya. Dan tiba-tiba sebuah menu muncul dan meminta Han untuk menentukan namanya. Dan seketika sebuah nama muncul secara otomatis dengan kata whatever. Han pun mengira bahwa itu mungkin maksudnya adalah whatever. Dan seketika nama itu terkonfirmasi. Han sendiri pun bingung karena bukan dirinya yang menekan tombol itu. Dan notifikasi pun mengucapkan selamat kepada whatever karena bergabung di dunia Pick Me Up. Dan kembali sistem meminta konfirmasi Han apakah ingin memainkan tutorial. Setelah selesai, Han akan menerima sebuah set reward. Dan seketika Han dipindahkan ke sebuah tempat. Di sebuah desa kecil di wilayah Haim. Di tempat ini ada seorang anak yang bernama Han Silat. Han pun seketika bingung apa yang telah terjadi. Sistem kembali memberitahu bahwa ini adalah tanah yang menghubungkan antara manusia dan bukan manusia. Musuh yang tidak diketahui telah menginvasi benua ini dari kedamaian. Jika Han ingin menyelamatkan dunia, maka panjatlah. Akan ada banyak sekali hero yang bersama Han. Kemudian tak berselang lama, sebuah notif mengenai tutorial misi muncul, yaitu kalahkan goblin yang telah menginvasi desa ini. Han pun bertanya-tanya pesan apakah ini, dan di saat yang sama seekor goblin pun muncul. Han pun dihadapkan dengan sebuah ketakutan dan bertanya-tanya apakah ini nyata. Namun tak butuh waktu lama untuk Han menyadari bahwa ini memang sebuah kenyataan. Han menyadari bahwa ini memang sebuah kenyataan dan melawan balik goblin tersebut. Hingga Han pun mengerahkan semua tenaganya dan berhasil memojokkan goblin tersebut hingga berhasil mengalahkannya. Hingga notifikasi mengenai misi telah diselesaikan. Han pun kembali bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, apakah ini di dalam game atau semacamnya. Namun di saat itu Han pun dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang tidak asing baginya. Dan Han nyatanya berada di dalam game Pick Me Up. Lalu notifikasi kembali mengatakan kepada Han sebelum melanjutkan ke step berikutnya. Han diminta untuk melakukan full untuk seorang rekan. Han bisa menyentuh tab summon pada menunya. Pelayanan khusus untuk pertama kalinya memberikan 500 gems yang dibutuhkan untuk satu premium summon. Han pun berteriak dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan di saat itu sebuah gerbang pun terbuka. Dan Han mendapatkan sebuah summon super rare, yaitu memperoleh hero Sei bintang 4. Han pun kaget dan bertanya apa yang barusan itu adalah summon. Dan apakah itu berarti dirinya juga disummon seperti itu. Sebagai hero yang disummon oleh seorang user di Pick Me Up.
Lalu Sei pun menyebut bahwa dirinya telah disummon dan bertanya siapakah Han. Han pun menyebut bahwa dirinya adalah Han Seojin. Sei pun juga mengenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Sei Redasteri, seorang knight. Lalu sistem mengajak Han untuk mencoba membuat sebuah tim bersama hero. Han pun diminta menarik dan melepaskan hero melalui sistem draft dan bentuk formasi tim. Dan buatlah sebuah tim yang unik. Dan seketika Han dan Sei pun membentuk sebuah tim. Kemudian Han pun kembali dilempar ke sebuah dungeon untuk melakukan pertarungan. Di saat itu Sei pun bertanya apakah Han pemula. Han tidak mempunyai dasar bertarung. Han pun mengatakan bahwa ini pertama kali buat dirinya. Menurut Han, ini tidak seperti dirinya yang belum pernah memegang pedang sebelumnya. Hero bintang 4 Sei mengalahkan 5 goblin dalam sekejap. Perbedaan kemampuan mereka sangat jauh karena mereka terpaut 3 bintang. Han tidak bisa mengeluh soal ini. Tapi masalahnya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Lalu sistem menyebut bahwa sang hero telah secara heroik menyelesaikan pertarungan mereka. Dan di saat itu notifikasi menyebut bahwa ada cara untuk memperkuat hero. Sintesis telah terbuka. Dan sistem pun meminta Han untuk menyentuh tab sintesis pada menu. Han pun mulai panik, dengan ini dirinya akan celaka. Di saat itu Yisel pun muncul dan menegur Han yang tidak bergerak dan memberitahu Han bahwa Master sedang menunggu. Han pun menatap dengan dingin kepada Yisel dan menyebut namanya. Hal ini pun membuat Yisel kaget dan bertanya-tanya bagaimana Han bisa tahu namanya. Dalam pikiran Han, tentu dirinya mengetahui karena dirinya sudah sering bermain game Pick Me Up. Yisel pun segera memeriksanya dan bingung dengan nama Han Seojin. Bukankah ini Han Silat? Yisel pun bertanya mengapa Han berbeda dari gambar. Han Silat yang lahir di Taoner di Semenanjung Hem tidak terlihat seperti ini. Han pun terlihat kesal mendengarnya dan menyebut bahwa dirinya adalah Han Seojin lahir di Seoul. Dan meminta Yisel untuk mengembalikan dirinya saat dirinya masih berbicara baik-baik. Yisel pun bertanya apakah Han datang dari bumi. Yisel pun sangat kaget mengetahui hal ini. Dan bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Yisel pun meminta Han untuk masuk ke ruang sintesis, namun Han menolak dengan keras karena dirinya tidak mau mati. Yisel pun menyebut bahwa Han tidak akan mati, Han hanya akan disintesis, hingga pada akhirnya Han dipaksa untuk masuk. Sei pun menyebut bahwa Han sangat berisik dan seketika proses sintesis pun dimulai dan ini mengagetkan Han. Tubuhnya mulai mengeluarkan sebuah aura. Menurut Han, sintesis memperkuat dengan menggabungkan 2 hero bersamaan. Salah satu hero akan dijadikan tumbal untuk meningkatkan status hero lainnya. Ketika itu terjadi, salah satu hero akan hancur. Permasalahannya adalah Han merupakan 1 bintang, sedangkan Sei adalah bintang 4 knight. Player normal takkan punya alasan untuk menyelamatkan dirinya dengan sengaja dan membunuh Sei. Han pun bertanya-tanya apakah begini caranya dia akan mati. Siapa juga yang akan mensintesis bintang 4 ke bintang 1. Dan setelahnya sintesis pun berhasil. Dan ini mengagetkan Han. Dirinya masih utuh, sedangkan Sei perlahan mulai menghilang menjadi cahaya. Han pun bertanya mengapa Sei menghilang. Ini bahkan tidak masuk akal. Sei itu bintang 4 sedangkan dirinya bintang 1. Sei pun mengatakan bahwa dirinya tidak dipilih, itulah alasannya. Dan Sei pun menyerahkan semuanya kepada Han dan seketika Sei menghilang. Han pun kini merasa bahwa sekarang dirinya sudah tidak tahu lagi, kembali ke waktu sekarang. Dan di saat ini, Grid pun telah kembali ke pelukan sang dewi. Han pun meminta rekan-rekannya untuk tidak lengah. Jika lengah, mereka akan mati. Jenna pun menyebut bahwa mereka harus bertarung, monsternya mengincar mereka. Menurut Han, yang terpenting dirinya selamat. Cara untuk sintesis hero adalah dengan menarik dan melepas. Itu dilakukan dengan cara menarik hero tumbal ke hero lainnya. Han pun beruntung, dan Sei berakhir mati karena kesalahan bodoh dari Master. Seperti yang diharapkan dari game gila RNG ini. Lalu Han pun bertanya bagaimana dengan 2 sisanya. Jenna pun menyebut bahwa dirinya yang mengurus salah satunya. Namun bagaimana dengan yang lainnya? Han pun meminta Jenna untuk memikirkan soal itu nanti dan meminta Jenna untuk kesini membantunya. Dan nyatanya di saat itu Han pun terkena sebuah serangan. Han pun merasa bahwa dirinya tahu bagaimana dirinya bisa berada di Pick Me Up. Tapi Han tahu satu hal, bahwa dirinya Han Seojin telah disummon sebagai hero bintang 1 dengan nama Han Silat. Dan di saat itu Han pun membalas serangan goblin tersebut. Menurut Han, tepat sebelum dirinya memasuki dunia ini, monster bug berlevel 999 tertawa.
Han yakin jajingan itu yang menarik dirinya ke sini. Dia berurusan dengan orang yang salah. Setelahnya, Han dan Jaina pun berhasil mengalahkan sebuah goblin. Jaina pun bertanya soal lengan Han yang terluka. Namun Han mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Han pun berpikir bahwa player tidak banyak bicara ketika pertarungan biasa terjadi. Itu dikarenakan kebanyakan pertarungan dilakukan secara otomatis oleh hero. Meski begitu, game ini meledak dan memiliki player base sampai 100 juta pengguna. Alasannya adalah karena seseorang dapat memantau dunia ini seperti seorang dewa. Han pun menatap ke atas langit dan bertanya kepada orang yang saat ini sedang menatapnya dari balik layar. Apakah ini seru? Dirinya juga dulu seorang pengguna yang senang bermain pick me up, membuat item, strategi, taktik, mengasah hero, serta mengungkap elemen tersembunyi. Bahkan meski dirinya memanggil game ini sampah, dirinya tetap tidak boleh menyerah. Peringkat kelima di dunia, Loki, master di antara master. Lihatlah dirinya bertahan hidup sampai akhir. Dan notifikasi pun mengatakan bahwa misi selesai. Jaina telah naik level dan mendapatkan hadiah penyelesaian. Dan MVP untuk misi ini adalah Han Silat dan Captor berakhir.